Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih bersama Bapak Pafton Amruhuda dalam pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Baik anak-anak, untuk kelas 6, hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang menambah dan menyisipkan kolom atau baris baru. Ada di halaman 102. Oke. Baik, silakan dibuka halaman 102. Sembari kalian membuka bukunya, jadi akan Bapak sedikit jelaskan. Jadi, menyisipkan dan menambahkan kolom atau baris. Kita akan belajar hal itu. Biasanya, pas waktu kita praktek di ruang komputer, kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah tabel, misalnya tabel ini ya, dan kalian membuat sebuah tabel, di sini kan kolomnya ada 5 ya. Biasanya ya, ada beberapa anak yang Bapak lihat, kalau misalnya disuruh membuat 5 kolom, dan rupanya kurang satu, katakanlah ini ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Rupanya kurang satu, mereka biasanya bertanya, Pak, gimana sih Pak caranya menghapus? Padahal, kalau misalnya kurang satu, ini bisa kita tambah kolomnya. Jadi tidak menggunakan lagi istilah menghapus, tapi menambahkan kolom. Gitu. Oke, caranya gimana Pak nambah kolom? Nah, di pertemuan kali inilah kita akan belajar bagaimana cara menambah kolom, bagaimana cara menambah baris. Oke. Di sini sudah Bapak siapkan tabel. Oke. Ada tabel di sini. Ini persis seperti di halaman 102. Tabel 4.7 data siswa. Ada nama, tinggi badan, berat badan, dan hobi. Nah, di sini ingin Bapak tambah kolomnya menjadi seperti di halaman 103. Ada tabel 4.8 tambahan data siswa. Yang bedanya apa Pak kolomnya? Di situ ada nomor, nama, kelas, baru tinggi, berat, dan hobi. Ada kelas. Letaknya antara nama siswa dan tinggi badan. Antara nama siswa dan tinggi badan ada satu kolom lagi, yaitu kolom kelas. Halaman 103 ya. Oke. Cara menambahkannya, caranya mudah, yaitu pertama kita harus klik dulu nama siswanya nih. Karena kita mau menyisipkan di sebelah kanannya nama siswa, maka kita klik nama siswa. Lalu kita klik layout. Nah, cara menambahkan kolom itu ada dua. Yang pertama, insert right. Yang kedua, insert left. Nah, left ini kiri ya, berarti menyisipkan di sebelah kiri. Kalau insert right, menyisipkan di sebelah kanan. Beda ya. Sekarang, Bapak pengen menyisipkan kelas di sebelah kanan nama siswa. Maka, Bapak menggunakan insert right. Nah, keluarlah kolom di sebelah kanan nama siswa. Kalau yang insert left Kak, bisa. Maka caranya kita klik tinggi badan, baru karena kita mau menyisipkan di sebelah kiri letaknya di sini kan, baru diklik insert left. Nah, jadi bedanya kalau insert left itu untuk menyisipkan di sebelah kiri, insert right menyisipkan di sebelah kanan. Beda ya, left kiri, right kanan. Oke. Baru di sini diketik kelas. Di situ kelas 3, terus kelas 1, 2, 3 lagi, 4. Ya. Dan jadilah kolomnya. Nomor, nama siswa, kelas, tinggi badan, berat badan, hobi. Itu cara mudah untuk menyisipkan kolom. Yang kedua, menyisipkan baris. Oke, kalau menyisipkan baris, coba dibuka lagi di halaman
103. Ya, di halaman 103 ini ada halaman 103 yang atas tuh ada keterangannya ya. Insert column to the left, artinya kolom baru akan ditambahkan di sebelah kiri. Insert column to the right, artinya kolom baru akan ditambahkan di sebelah kanan. Ya, itu penjelasannya ya, untuk kolom. Sekarang untuk baris. Baris di situ ditambahkan, ini kita hapus dulu. Nah, sama seperti di awal ya, dibuat menjadi 6 baris. Ada di sini nomor 6. Ditambahkan namanya Nita. Coba dilihat halaman 105. 105 dilihat. Ada Faiz, yang bawah ya. Faiz, Fakih, Nora, Fahira, Dizkia, dan di bawahnya ditambah dengan Nita. Berarti otomatis harus ditambah barisnya. Cara nambah baris gimana Pak? Caranya mudah. Yaitu dengan kita klik tetap layout. Nah, kalau ini, dua ini tadi menyisipkan kolom, maka ini menyisipkan baris. Insert above sama insert below, ini menyisipkan baris. Kalau above itu di atas, kalau below itu di bawah. Misalnya nih, Rizkia. Di bawahnya Rizkia ada baris baru, Nita. Karena di bawah Rizkia, maka Bapak klik below di bawah. Nah, otomatis akan ditambahkan di sini bawahnya. 6, Nita. Tinggi badannya 121, berat badannya 42, hobinya bermain piano. Nah, tuh. Tapi misalnya nih, Pak, kalau misalnya saya mau menyisipkan, Pak, di nomor 1. Nomor 1-nya saya pengen namanya bukan Faiz. Misalnya namanya Abdul gitu. Caranya mudah. Yaitu kalau tadi kita insert below tuh di bawah, maka kita tinggal insert above di atas. Bapak pengen ada satu nomor atau satu nama lagi di atas Faiz. Maka Bapak klik insert above. Nah, otomatis akan tertambah Abdul misalnya ya. Abdul. Tingginya 120 juga. Beratnya 44. Hobinya katakanlah di sini menulis juga. Tinggal di sini kita perbaiki. Sini kita tulis 1, kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi insert above tuh atas, insert below tuh bawah. Ada di halaman 104 keterangannya tuh, di paling bawah. Oke, jadi cara menyisipkan baris dan kolom itu caranya seperti itu. Mudah ya? Dan yang terakhir, Bapak juga ingin mengajarkan kalian, coba dibuka halaman 105. Kita akan belajar mengubah cerita menjadi tabel. Caranya gimana, Pak? Oke. Kalau kalian baca di Oleh-oleh Onte Nenek, di situ ada bacaan. Jadi sebuah cerita itu bisa kita buat menjadi sebuah tabel, tergantung banyak datanya yang bisa kita peroleh dari sebuah cerita tersebut. Misalnya yang di sini. Keluarga Anggi mempunyai sebuah toko buku. Toko yang menjual berbagai macam buku dengan berbagai jenis buku. Maaf. Rak-rak buku bersih
dan banyak buku yang tersusun rapi sehingga membuat pembeli ingin singgah. Penjualan buku selama 1 minggu di tokonya adalah buku cerita 50 buku, buku agama 85 buku, majalahnya ada 60 buku, komik ada 48 buku, dan 120 buku pelajaran. Dari cerita ini kita bisa mengambil 2 data. Kok Bapak bisa menyimpulkan 2 data? Karena kalau kita lihat ada pertama jenis bukunya. Ada buku cerita, buku agama, majalah. Lalu yang kedua ada data banyak bukunya. Ada 50, 85, 60. Nah, hal inilah yang bisa kita buat menjadi sebuah tabel. Oke. Apa saja Pak yang ditulis? Tabel itu kalau dia bentuknya data, lebih bagusnya dia berurutan. Berarti harus ada yang namanya nomor. Oke, berarti 1 kolom untuk nomor, 1 kolom untuk jenis bukunya, 1 kolom untuk banyak bukunya atau jumlah bukunya. Oke ya. Oke, karena kita masih bingung berapa baris yang dibutuhkan, kita buat secukupnya saja. Kita geser, geser, geser. Ini geser lagi. Oke. Nomor, nama, jumlah. Nama buku ya, maksudnya ya. Atau jenis buku. Jenis buku. Oke. Yang pertama, nomor 1. Jenis bukunya cerita. Jumlahnya 50. Nomor 2. Agama. Ada 85. Terus ada nomor 3 ada majalah. (60). Ada komik. Jumlahnya ada 48. Dan yang terakhir ada nomor 5 buku pelajaran. Ada 120. Oke, jadilah sebuah tabel. Ya, mudah kan? Baik, mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatannya ya, apalagi tanggal 7 nanti kita mau ujian, tetap belajar. Untuk informasi ujiannya akan Bapak sampaikan beberapa hari sebelum ujian TIK. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.